Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada media pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Sebelum saya sampaikan, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Hamzah Ahmad Badarudin, pengajar mata pelajaran produktif otomotif, unit kerja di SMKN 4 Garut. Baik, pada media kali ini kita akan mempelajari berdasarkan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi yang dasar yang perlu dicapai adalah mendiagnosa kerusakan mekanisme kepala silinder, kemudian memperbaiki mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Itu kompetensi yang dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Kita masuk pada materi. Di sini kita akan melihat pada pengukuran kepala silinder. Sebagai pengantar bahwa kita pernah melihat kendaraan sulit dihidupkan, kemudian terkadang bahan bakar terasa lebih boros, terdengar suara mengelitik pada bagian atas dari mesin itu sendiri. Pada materi ini kita akan membahas tentang cara mendiagnosa dan pengukuran terhadap bagian kepala silinder. Yang pertama, kita lihat dulu tentang kepala silinder. Materi ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, di mana kepala silinder ini berada di atas blok silinder. Bagian dasar kepala silinder ini dilekuk dan digabungkan dengan piston untuk membuat ruang pembakaran. Di dalamnya terdapat lubang oli dan water jacket untuk mendinginkan katup dan busi. Kebanyakan mesin bensin memiliki kepala silinder yang terbuat dari campuran aluminium. Campuran ini dianggap lebih ringan dibanding dengan logam, kemudian memiliki karakteristik konduksi panas yang baik. Di antara silinder dan kepala silinder juga dipasangkan dengan gasket kepala silinder yang berfungsi sebagai penutup pertemuan kedua bagian untuk mencegah terjadinya kebocoran, gas bertekanan tinggi, gas pembakaran, cairan pendingin, dan oli mesin sendiri. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran kerataan kepala silinder. Adapun alat-alat yang dibutuhkan, alat kerja yang pertama adalah hand tool atau peralatan kerja seperti kunci dan lainnya sebagai media yang digunakan untuk melepaskan kepala silinder dari blok mesin itu sendiri. Dan yang selanjutnya, alat yang dibutuhkan adalah alat ukur. Pertama adalah filler gauge untuk mengukur berapa celah yang terjadi pada kerataan kepala silinder. Kemudian ada kunci momen yang tadi digunakan untuk mengukur kekencangan baut pada bagian kepala silinder itu sendiri. Kemudian yang terakhir penggaris. Ini sebetulnya yang lebih akurat adalah pisau perata untuk mengukur tentang kerataan. Tapi biasanya kita bisa memanfaatkan tentang dengan penggaris itu sendiri. Yang selanjutnya saya sampaikan tentang langkah kerja yang dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap kerataan kepala silinder. Langkah pengukuran kepala silinder yang pertama adalah bersihkan bagian kepala silinder yang akan kita ukur. Kemudian letakkan kepala silinder di tempat yang dianggap cukup rata dan stabil. Yang ketiga, lakukan pengukuran kepala silinder bagian kerataan itu minimal 4 kali posisi pada permukaan kepala silinder. Yang kedua, yang selanjutnya adalah lakukan pengukuran dengan 2 posisi pada bagian sisi manifold untuk mengukur kerataan kepala silinder pada bagian manifoldnya itu sendiri. Yang selanjutnya, di sini saya perlihatkan salah satu contoh bentuk pengukuran yang dapat dilakukan terhadap kerataan kepala silinder. Seperti ini, kita memanfaatkan mistar baja dan filler gauge. Tempatkan mistar baja pada posisinya ini pada bagian kerataan kepala silinder. Kemudian kita masukkan filler gauge di antara celah yang terbentuk antara mistar baja dengan kepala silinder itu sendiri. Kemudian dicatat hasilnya mana area yang paling besar
Kemudian juga kerusakan ini bisa kita lakukan dengan menggunakan visual. Artinya apakah permukaannya ada cacat atau tidak. Kemudian juga apakah terjadi keretakan pada bagian kepala silinder itu sendiri atau tidak. Ini salah satu contoh bentuk pengukuran yang dilakukan terhadap kerataan dari kepala silinder itu sendiri. Nah, di situ ada bagian yang masuk sehingga kita bisa mencatatnya. Nah, selanjutnya dari hasil pengukuran tersebut dapat kita simpulkan hasil pekerjaan kita. Yang pertama, jika pada permukaan kepala silinder tadi terjadi kebengkokan di atas 0,05 mm, maka dinyatakan kepala silinder tersebut mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki. Kedua, apabila pada hasil pengukuran di bagian manipul, hasil pengukurannya di atas 0,02 mm, maka ini juga dinyatakan mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Bentuk perbaikannya biasanya dilakukan proses pembubutan pada area permukaan kepala silinder sehingga dia menjadi rata. Demikian proses pengukuran yang dapat kita lakukan di dalam pemeriksaan kepala silinder tentang bagaimana mengukur kerataan kepala silinder itu sendiri. Demikianlah media pembelajaran yang digunakan pada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, terutama pada bagian mengukur kerataan kepala silinder. Akhir kata, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.